Kenalkan, nama saya Rizky Fadila Sambas. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas statistik, yaitu uji homogenitas. Baiklah, langsung saja kita mulai. 14 detik opening. Oke, jadi uji homogenitas itu untuk melihat ya, apakah suatu nilai itu homogen atau tidak terhadap nilai lainnya. Nah, jadi kita ingin melihat apakah nilai ini berbeda dengan nilai lain. Di sini saya ada contoh soal. Dua kelompok siswa diberi metode pembelajaran berbeda dan hasilnya adalah kelompok A 70, 75, 80, 85, 90. Kelompok B 65, 70, 75, 80, 85. Signifikansinya adalah 5%. Nah, jadi dari sini aja kita seharusnya sudah tahu lah ya. Homogenitas itu kan, misalnya seorang guru ingin ngasih soal ujian, itu kan harus sama itunya, apa penilaiannya. Jadi dia harus melihat terlebih dahulu apakah soal, walaupun metode pembelajarannya berbeda, apakah hasilnya sama, yaitu homogen. Apakah dia homogen atau tidak. Disinilah uji ini diperlukan. Untuk menyelesaikan uji homogenitas ada 4 metode ya. Yang pertama ada Levene test, ada Bartlett test, Brown-Forsyth test, dan F-test. Di sini saya akan memakai Levene test. Jadi metode pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung median. Hitung median dan deviasi terlebih dahulu. Median dan deviasi. Kalau A, kita mengetahui mediannya adalah 80. Nah, apa itu median? Median adalah nilai tengah 70, 75, 80, 85, 90. Di sini ada 5 angka. Angka ketiga adalah 80. Jadi mediannya adalah 80. Dan deviasinya adalah di sini untuk menghitung deviasi, yaitu selisih, kita perlu menghitungnya dengan ke median tadi. Nah, pertama 70 dikurang 80 sama dengan 10. Lalu N yang kedua 75 dikurang 80, hasilnya 5. Lalu N yang ketiga 80 dikurangkan dengan median 80 juga, hasilnya 0. Lalu N yang keempat 85 dikurang 80, hasilnya minus 5. Dan selanjutnya 90 dikurang 80, hasilnya minus 10. Lalu kita perlu mengetahui deviasi absolut atau nilai mutlak. Jadi seperti pembelajaran SMP ya, nilai absolut itu selalu memiliki nilai positif, tidak ada absolut yang negatif. Jadi angka ini negatif 5 dan negatif 10 harus menjadi positif. Nah, ini absolut. Selisih mutlak. Jadi selisih mutlaknya adalah 10, 5, 0. Di sini seharusnya negatif 5, tapi karena mutlak dia menjadi 5, dan yang selanjutnya adalah 10. Nah, untuk yang kelompok B juga sama ya. Ininya mediannya itu 75. 75 mediannya. Lalu tinggal kita kurangkan aja. 65 dikurang 75 dan seterusnya. Lalu di sini saya persingkat saja. Langsung saja saya tunjukkan deviasi absolutnya, yaitu sama juga
Sengaja saya pilih yang soal mudah seperti ini agar pengerjaannya mudah dan lebih mudah dipahami juga. Oke, jadi ini tahap pertama. Tahap kedua, kita perlu menghitung mean deviasi. Yang tadi median, sekarang kita hitung mean. Kelompok A terlebih dahulu. Nilai-nilainya adalah 10, 5, 0. Yang ini ya, 10, 5, 0, 5, 10. 5, 10 dibagi berapa? Dan itu adalah jumlah N, yaitu 5. Nolnya hilang. 0. Oke, jadi hasilnya adalah 30 dibagi 5, hasilnya 6. Dan untuk B, karena ininya sama, jadi langsung saja 10, 5, 0, 5, 10 per 5 sama dengan 6. Lalu selanjutnya langkah ketiga, di sini yang rumitnya. Tahap ketiga, kita menggunakan formula Leven. Leven nih. Dia adalah itu formulanya W sama dengan N dikurang K tutup kurung sigma K sigma I dikurang 1 lalu N Z bar kuadrat. Jadi ini yang paling rumit. Per K dikurang 1 sigma K I dikurang 1 sigma I dikurang 1 sigma I sama dengan 1 Z I J dikurang Z bar kuadrat. Nah, jadi ada cukup banyak ininya ya. Di sini saya kasih penjelasan apa saja ininya. Yang pertama itu N, jumlah total sampel. N, jumlah total sampel. Dan itu adalah 10. Kenapa 10? Karena kelompok A punya 5 dan kelompok B punya 5, jadi 10. Lalu untuk K, itu adalah jumlah kelompok. Berapa jumlah kelompoknya? Kelompok A, kelompok B, cuma 2. Jumlah kelompok 2. Lalu ada NI-nya. Ini jumlah data dalam kelompok. Jadi di sini yang tadi N itulah jumlah total. Kalau yang ini dia dipisah. Jumlah data kelompok. Itu hasilnya adalah 5. Karena kelompok A cuma punya 1 dan kelompok B juga punya 1. Jadi masing-masing 5. Selanjutnya adalah Z, I, J yang ini.
itu adalah deviasi absolut. Deviasi absolutnya sudah kita cari tadi, absolut deviasi mutlak. Lalu ada Z bar I, yaitu mean deviasi absolut. Mean deviasi absolut per kelompok. Jadi untuk yang ini mean-nya ada 6 masing-masing, dan itu harus dikurangkan. 6 dikurang 6 hasilnya 0. Jadi Z bar I-nya itu 0. Dan ada Z bar biasa. Itu mean keseluruhan deviasi absolut. Jadi itu hasilnya ini 10, 5, 0, 5, 10 ditambah 10, 5, 0, 5, 10. Hasilnya adalah 30. Mean seluruh def ABS sama dengan 30. Nah, jadi kita sudah hampir memiliki semua nilai. Iya. Jadi untuk beberapa nilai yang masih kurang jelas, perlu kita hitung terlebih dahulu, yaitu untuk Z I J dikurang Z bar kuadrat milik kelompok A, yaitu deviasi absolut dari kelompok A. Di sini kan kosong. Nah, jadi di sini kita cari itunya. Karena di atas itu tidak ada dijelaskan. Belum kita cari lebih tepatnya. Jadi ke A sama dengan 10 dikurang 6 kuadrat sama dengan 16. Lalu 5. Tunggu, ini saya jelaskan dulu. Karena ini kan deviasi absolut, jadi 10, 5, 0, 5, 10 ini kita kurangkan dengan 6, yaitu meannya. Jadi 10. Selanjutnya 5 dikurang 6 kuadrat sama dengan 1. Udah tuh. Di sini untuk bagi yang belum tahu, ini bukan 25 dikurang 36 ya, tapi 5 dikurang 6 dan hasilnya 1, lalu dikuadratkan. 1 kuadrat sama dengan 1. Sama seperti ini. 10 dikurang 6 adalah 4. 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi ini kita teruskan. 0 dikurang 6 kuadrat sama dengan 36. 5 dikurang 6 kuadrat sama dengan 1, dan 10 dikurang 6 kuadrat sama dengan 16. Jadi totalnya adalah 16, 1, 36. Kita jumlahkannya. 16 ditambah 1 ditambah 36 tambah 1 ditambah 16. Hasilnya adalah 70. Dan untuk kelompok B juga hitungannya seperti itu. Sama saja hasilnya karena saya buat nilainya sama. Jadi kelompok B juga memiliki 70. Nah, sekarang tinggal kita terapkan sesuai dengan rumus Leven. B sama dengan 10 dikurang 2 N dikurang K. N nya 10, K nya 2. Lalu
sigma K I dikurang 1 itu adalah 5 dikali 0 ditambah 5 dikali 0. Untuk K nya 2 dikurangkan 1 dan sigma K I dikali sigma K ditambah sigma K itu adalah 70 ditambah 70. Buka kurung, tutup kurung. Jadi hasilnya adalah ini 8, 10 kurang 2 8, 5 kali 0 ditambah 5 kali 0 adalah 0. Jadi 8 dikali 0 hasilnya 0. Dan yang ini 2 dikurang 1, 70 tambah 70 adalah 140. Jadi 0 dibagi 140 dan hasilnya adalah 0. Lalu masuk ke tahap terakhir. Yang keempat, langkah keempat adalah nilai F-table. Nilai F-table. Untuk DF1 deviasi freedom kelompok 1 sama dengan K dikurang 1 sama dengan 1. Dan untuk deviasi freedom kelompok 2 adalah N dikurang K sama dengan 8. Signifikansi adalah 0,05. 5% itu 0,05. Lalu untuk F-table-nya sendiri dari ini 1 dan 8, F-table-nya adalah 5,32. Selanjutnya kita akan melihat dari ini tadi nilai W adalah 0. Jadi 0 lebih kecil daripada 5,32. Maka O-nya diterima. Jadi dua nilai kelompok ini ternyata adalah homogen. Jadi nilainya sama ya. Dari sini juga sudah sangat jelas bukan bahwa nilainya sama. Jadi jika guru ingin membuat contoh soal untuk soal ujian itu bisa dibuat sama karena nilai mereka itu setara. Baiklah, cukup sekian penjelasan singkat saya. Terima kasih.